Selamat datang. Kemarin saya dan Pak Edi dan tim dari Desa Lempong sudah jalan-jalan di Gua Telorong. Dan Gua Telorong itu ada beberapa hal yang menarik yang diceritakan oleh Pak Edi tentang Gua Telorong. Yang jadi sorotan saya itu adalah jenis batuannya. Ada beberapa pertanyaan kemarin yang dilemparkan oleh Pak Edi yang menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa bisa ada batuan yang asalnya dari laut, batu gamping, itu muncul di kaki gunung api, yaitu Gunung Lawu. Dan pertanyaan itu sebenarnya harus bisa dijelaskan secara ilmu kebumian, bagaimana proses tersingkapnya batuan tersebut. Batuan tersebut, sekedar informasi, tidak begitu luas, hanya beberapa bukit yang secara regional tidak terlalu luas, hanya beberapa bukit yang terdiri dari batu gamping, di mana batu gamping itu menurut penelitian dari Pak Edi dan timnya itu berumur sekitar 15 juta tahun yang lalu, atau yang di dalam ilmu geologi biasa disebut kalanya Miosen tengah. Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ghazali. Kebetulan saya merupakan salah satu staf pengajar di UPN juga. Saya juga timnya Pak Edi sebenarnya. Supaya teman-teman yang nonton juga nggak bingung, ini MC kok tiba-tiba ngomong tentang geologi gitu ya Pak Edi. Kebetulan fenomena tersebut itu sangat berkaitan erat dengan tema penelitian yang sedang saya bangun, atau sebuah hipotesis besar yang sedang saya bangun tentang tektonik yang terjadi di pegunungan selatan, khususnya pegunungan selatan Jawa Timur. Dan pada umumnya sebenarnya konsep tektonik itu harus bisa digunakan untuk merepresentasikan perkembangan evolusi tektonik dan struktur geologi di Pulau Jawa itu pada umumnya. Pada khususnya saya mengambil daerah penelitian di sekitar pegunungan selatan Jawa bagian timur. Jawa bagian timur itu dari DIY sampai ke paling timurnya sekitar Jember lah. Dan kebetulan ada beberapa penelitian juga yang sudah kami lakukan sampai ke wilayah Jawa Timur Utara, daerah Rembang, Ngawi, Purwodadi, Sragen dan lain-lain. Nah, di sini akan coba saya ceritakan gimana ceritanya ada batu gamping tersebut dan Gua Telorong di daerah Karanganyar. Sebenarnya teman-teman, fenomena kehadiran batuan-batuan tua, bukit-bukit yang isinya itu batuan tua di tengah-tengah gugusan gunung api muda itu tidak hanya terdapat di daerah Karanganyar sini. Jadi ada beberapa spot. Kalau kita bergerak dari Gunung Lawu, dan kebetulan Gunung Lawu yang menurut saya dari pengamatan saya ada beberapa titik lah yang tersingkap di sekitar Gunung Lawu. Kalau kita sekarang ada di sebelah barat daya ya, barat laut ya kita ini ya, barat laut dari Telorong itu barat laut dari Gunung Lawu. Kalau kita lihat ke arah tenggara itu juga ada kecamatan namanya Sampang. Itu maksudnya di Kabupaten Ponorogo ya Pak Edi. Sampung itu masuknya ke Ponorogo. Di sana itu juga ada fenomena. Itu juga kaki Gunung Lawu bagian tenggara. Itu ada fenomena tersingkap batu gamping yang umurnya juga tua, sekitar Miosen tengah juga. Itu di gugusan gunung api modern atau gunung api baru lah kalau kita sebut dalam ilmu geologi. Sedikit bergeser ke timur juga ada lagi di daerah Parang, Magetan. Itu ada Old Andesite Formation. Itu di tengah-tengah antara Gunung Lawu dan Gunung Wilis. Ada banyak lokasi-lokasi yang kita temukan fenomena-fenomena itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa bisa ada barang-barang itu, sedangkan teman-temannya dia, keluarganya dia itu ada di pegunungan selatan. Kalau kita tarik garis lurus dari pegunungan selatan ke lokasi-lokasi itu bisa menempuh jarak sekitar 30 kilo sampai 40 kilo dari keluarganya. Nah, ini orang-orang yang hilang ini. Ini batuan-batuan yang lepas dari teman-temannya. Kenapa dia bisa ada di sana? Bukan keluarganya, tapi dia nyasar. Ini sebenarnya bisa kita jelaskan dengan konsep baru yang
sebenarnya konsep ini sudah dikembangkan oleh beberapa geoscientist, namun memang belum dipublikasikan secara masif dan memang masih belum banyak diacu oleh geoscientist Indonesia khususnya. Itu tentang sistem fault thrust belt. Jadi kalau kita lihat di skema ini, kita lihat dari yang paling bawah dulu ya. Dari yang paling bawah, ini kita cerita itu dari selatan ke utara. Yang atas nggak usah dilihat dulu. Ini selatan, ini utara. Oke. Ini tuh pegunungan selatan dengan kemiringan lapisan relatif ke arah selatan yang terdiri dari Old Andesite Formation yang paling tua, kemudian di atasnya ada batu gamping, formasi Wonosari dan lain-lain. Secara garis besar ada dua kelompok besar batuan tersebut, batuan volkanik dan batuan carbonates di sana. Kemudian ke arah utara kita ketemu Gawir, itu turun ke bawah. Disinilah kota-kota seperti kota Yogyakarta, kemudian apalagi ya yang dari selatan, Wonokiri masih ada masuk ke daerah perbukitannya. Yang paling ideal terlihat adalah Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah rendahan ini atau disebut lembah Yogyakarta. Kemudian di utaranya kita ketemu gunung api modern. Mungkin gunung api modern itu seperti kalau kita ambil sayatan penampangnya Yogyakarta, berarti utara kita adalah Gunung Merapi. Kemudian di utaranya lagi itu daerah sekitar Boyolali, Sragen dan lain-lain yang dikenal. Ini udah no doubt ini. Ini semua geologis bilang bahwa itu adalah fault thrust belt system. Dan fault thrust belt itu apa? Itu adalah sabuk sesar Anja. Jadi di sana memang terlihat di sungai-sungai daerah Karangjati, kemudian di daerah Sragen itu banyak perlapisan-perlapisan atau lapisan-lapisan batuan yang berlipat-lipat dan menunjukkan adanya pensesaran Anja atau sesar naik di sana. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan bagian selatan dari area fault thrust belt Kendeng? Ini biasa kita sebut zonanya zona Kendeng. Apa yang terjadi di selatan? Di disertasi Pak C. Prastiadi tahun 2007 itu beliau sudah menggambarkan penampang dari selatan ke utara di Pulau Jawa, di mana Kendeng fault thrust belt terlihat dengan jelas. Pak Prastiadi menggunakan data seismik pada saat itu. Kemudian di daerah tengah itu cukup hablur sehingga tidak bisa diidentifikasi dengan baik struktur yang ada di sana. Yang di daerah selatan pun begitu, nggak terlalu bagus image seismik yang dihasilkan, sehingga pada disertasi beliau Pak Prastiadi menginterpretasikan bahwa di bagian selatan ini adalah blok-blok sesar normal yang membentuk lembah-lembah atau cekungan-cekungan kota Yogyakarta misalkan, kalau kita ngomong tentang kota Yogyakarta. Ini juga sebenarnya mengacu kepada konsep lama dari teori-teori geologis lama, Van Bemmelen dan teman-teman itu yang mengatakan bahwa pegunungan selatan itu merupakan lembah-lembah kota itu merupakan block faulting, normal faulting dari pegunungan selatan. Jadi pegunungan selatan, Gawir paling utaranya pegunungan selatan itu merupakan bidang sesar normal yang sebelah utaranya itu turun gitu. Makanya ini saya kasih panah turun. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana bisa dua rezim tektonik ini bekerja pada satu area yang dikontrol oleh gaya yang sama dari selatan. Gaya dari selatan adalah gaya subduksi atau gaya kompresi, subduction. Gimana ceritanya subduction ini bisa menghasilkan kompresi di utara, namun menghasilkan ekstensi di selatan? Ini jadi big question mark di penelitian tersebut. Kemudian berdiskusilah saya sama Pak Pras, sehingga muncul ide untuk meneliti ulang atau meresearch tentang bagaimana sebenarnya evolusi tektonik dari pegunungan selatan Jawa bagian timur. Sehingga itu yang saya jadikan judul penelitian tesis S2 saya. Saya mengambil data dari sepanjang pegunungan selatan, dari Wonosari sampai ke Jember, kemudian sampai ke Kendeng,
mengunjungi tempat-tempat yang dalam tanda kutip aneh seperti tempat ini. Dan saya membaca beberapa paper. Salah satunya adalah paper dari Robert Hall dan tim tahun 2007-2009. Robert Hall dan Benjamin Clemens yang berjudul Trusting of Java Volcanic Arc. Jadi di situ ada ide bahwa kemungkinan pegunungan selatan Jawa itu merupakan block overtrusting. Nah, itu jadi ide yang lain nih dari yang ini, sehingga jadi menurut saya jadi alternatif penjelasan. Research lah saya tentang itu, dan dijumpai bahwa teman-teman di yang tadi saya sebutkan di daerah Sampung Ponorogo ini di selatan tenggaranya Lawu itu ada batuan-batuan yang sama persis dengan batuan di pegunungan selatan. Di sini sama persis batuannya, batu gamping kristalin. Kalau di sini di pegunungan selatan disebut dengan formasi campur darat, di sana disebut dengan formasi Sampung karena dia ditemui di Sampung. Tapi sifatnya dan umurnya itu sama, sekitar 15 MYA, 15 juta tahun yang lalu. Kemudian di utaranya kita ketemu di sini di Guat Lorong, di Desa Lempong. Kedudukannya sama ke selatan dan batuan pun yang sama. Batuannya juga sama-sama batu gamping, umurnya juga 15 million years ago. Ada korelasi antara batuan yang ada di pegunungan selatan, di Ponorogo dan di Lempong. Bukan hanya dari batu gampingnya, tapi dari produk-produk volkaniknya. Di pegunungan selatan kita punya formasi semilir atau yang dikenal sama orang itu sebagai tebing breksi. Di sini di Sampung kita juga, di Sampung Ponorogo kita juga punya yang namanya formasi Dayaan, namanya formasi Dayakan. Anggota formasi Dayakan. Itu sama persis seperti yang di pegunungan selatan di formasi semilir. Di sini kita punya ini. Ini adalah tuff yang banyak fragmen-fragmen mineral-mineral FMG-nya itu ada banyak biotitnya, tapi yang lebih dominan adalah abu vulkanik yang sudah mengkristal. Jadi kalau kita sayat tipis, ini saya interpretasikan keluarnya adalah kristal tuff. Ini sama barangnya seperti di tebing breksi. Ini sama persis. Dan ini nggak mungkin hasil letusan Lawu. Karena kita sekarang ada di kaki gunung. Lawu itu sangat dekat sama kita. Puncaknya Lawu itu sekarang sangat dekat sama kita. Jika dia erupsi, jika dia meletuskan letusan, endapan-endapan abunya Lawu itu akan jauh sekali ke daerah-daerah sampai ke Solo mungkin di dataran-dataran itu. Kalau orang geologi menyebutnya sebagai distal facies. Sedangkan di sini ini kita dekat. Berarti ini barang yang lain dari endapan-endapan Lawu. Seharusnya yang dekat-dekat Lawu sini kita ketemu breksinya breksi-breksi laharik atau bahkan kita ketemu sisipan-sisipan lavanya Lawu di sekitar sini. Karena kita sedang berada di daerah proximal facies dari Gunung Lawu. Tapi ini adalah barang distal facies. Berarti pertanyaan, ini barang apa? Mungkin bisa ngecek umur kalau misalkan nanti ada penelitian-penelitian lebih lanjut tentang itu. Tapi sampai saat ini saya meyakini bahwa batuan ini adalah batuan yang mirip atau sama dengan formasi Dayakan yang ada di Ponorogo, Sampung, dan formasi semilir yang ada di Pegunungan Selatan. Sehingga sebenarnya perulangan-perulangan ini itu bisa kita rekonstruksi dengan konsep yang sama seperti konsep fault thrust belt yang ada di Kendeng. Teman-teman bisa ingat bahwa sesar naik itu akan memunculkan perulangan perlapisan atau perulangan paket-paket unit batuan, dan sesar normal itu akan menghilangkan atau ada missing unit yang dibentuk oleh sesar normal. Sedangkan di sini ini kita punya perulangan nih, perulangan Pegunungan Selatan ada di Ponorogo, miringnya sama ke selatan, di utaranya lagi ada di Lempong, miringnya juga sama ke selatan. Sehingga konsep-konsep fault thrust belt itu bisa kita teruskan sampai ke daerah sebelah utaranya. Kurang lebih seperti ini rekonstruksinya, teman-teman. Pergerakannya itu seperti ini.
Jadi selain bisa menjelaskan yang tadi kita bertanya-tanya kenapa bisa kendeng fault thrust belt, cuma di situ ada fault thrust belt, di selatannya nggak ada apa-apa, ada apa di selatannya. Sedangkan fault thrust belt kendeng itu dipercaya merupakan manifestasi dari tekanan yang ada di selatan. Seharusnya barang-barang ini juga muncul di selatannya. Hanya saja yang membedakan adalah di kendeng itu batuannya lebih ductile sehingga kita bisa melihat dengan baik manifestasinya. Namun di pegunungan selatan kita berurusan sama breksi, kita berurusan sama turf, kita berurusan sama batu gamping. Itu sangat-sangat brittle, susah dia kelipet. Adanya dia pecah dan patah. Sehingga manifestasi yang fault thrust belt yang ada di pegunungan selatan dan di kendeng itu secara sifat berbeda, namun secara kinematik itu sama. Kita balik ke konsep dasar tentang fault thrust belt, yaitu critical wedges atau triangular wedges. Ini kita ngebayangin teman-teman, ini pasir nih, box pasir didorong sama bulldozer. Ada bulldozer dorong endapan-endapan atau material-material pasir. Akan muncul, pasir-pasir ini akan bertumpuk, akan muncul pola-pola seperti ini. Dari yang paling dekat muncul sesar pertama, kemudian dia jadi yang paling tinggi. Setelah sesar yang pertama ini ngunci, locking, maju ke depan. Inilah forward imbrication. Setelah itu maju ke depannya lagi, maju ke depannya lagi. Sehingga sesar yang paling selatan itu akan menjadi sesar yang paling besar dan yang paling tua. Dan yang paling utara itu adalah yang paling kecil dalam tanda kutip dan yang paling muda. Sehingga kalau bisa konsep ini kita terapkan di perkembangan evolusi tektonik Pulau Jawa, kemungkinan fault thrust belt kendeng itu adalah fault thrust belt yang paling muda dari seri pembentukan fault thrust belt dari pegunungan selatan, atau seri fault thrust belt Jawa bagian timur. Namun di Jawa bagian barat juga seperti ini konsepnya. Jadi seluruh Pulau Jawa itu sebenarnya konsepnya seperti ini. Konsepnya adalah fault thrust belt. Fault thrust belt ini pernah kami hitung dari pegunungan selatan sampai ke kendeng. Kami hitung besar pemendekannya itu berkisar angka 45 sampai 48%. Itu artinya Pulau Jawa yang ada sekarang itu memendek hampir separuh dari besarnya Pulau Jawa yang dulu. Jadi kalau misalkan mau kita balikin, Pulau Jawa itu lebar utara selatannya itu bisa 2 kali lipat dari lebar Pulau Jawa yang sekarang. Nah, nanti itu juga bisa menjelaskan hubungannya kenapa gunung api itu berpindah ke utara. Kenapa yang dulu itu di selatan gunung apinya, kemudian dia pindah ke utara. Konsep ini juga bisa menjelaskan itu. Namun saya tidak akan menjelaskan itu di sini, karena di sini fokusnya adalah untuk menjelaskan bagaimana goat lorong di Desa Lempong itu bisa muncul di kaki pegunungan api Quarter. Jadi ceritanya itu adalah yang pertama sistem pensesaran naik sebelum muncul gunung api yang baru. Oke, ini gunung apinya belum ada nih, tapi sesarnya sudah terbentuk. Bukit-bukit ini, bukitnya Sampung, bukitnya Lempong, Goat Lorong itu udah ada dulu sebelum Gunung Lawu itu ada. Jauh lebih tua dia, 15 juta tahun yang lalu umur batuannya. Bahkan fenomenanya itu bisa kemungkinan di umur Pleistocene itu mungkin di sekitar 6 juta tahun yang lalu itu kondisinya udah kayak gini. Kemudian di umur 1,8 muncullah Gunung Lawu di tengah-tengahnya, menembus dari kecil Gunung Lawunya, kemudian berkembang menjadi besar, menjadi stratovolcano, sehingga dia menutupi manifestasi-manifestasi yang ada tadi. Namun tidak seluruhnya yang tertutupi, sehingga masih ada Sampung dan Goat Lorong yang masih tersingkap sampai sekarang. Jadi ada satu arti lagi, semegah-megahnya Gunung Lawu yang ada di sini itu ternyata umurnya nggak jauh lebih tua, atau dia itu lebih muda daripada adanya Goat Lorong. Sehingga ada banyak interpretasi yang bisa kita simpulkan dari kehadiran Goat Lorong yang ada di sini. Gitu sedikit penjelasan saya tentang tektonik Pulau Jawa yang nanti mungkin akan kita bahas di seri-seri selanjutnya lagi. Hubungannya dengan magmatism, hubungannya dengan mineralisasi,
hubungannya dengan shifting volcanic arc, bahkan nanti hubungannya sama dunia petroleum, itu semua bisa kita jelaskan dengan konsep yang baru ini. Sekian teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.